Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Terutama dan paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita akal, ilmu dan yang cerdas agar kita bisa melaksanakan presentasi dan mengemban ilmu ini secara baik dan benar. Salawat dan beserta salam bila kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Fajri, SIPMA, dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang seperjuangan dengan saya, serta teman-teman kelompok saya yang sudah memberikan yang terbaik dalam presentasi ini. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Al-Qauri Muhammad Farhan dari jurusan Ilmu Politik Angkatan 22 dengan NIM 22108-32004. Saya memiliki 3 rekan dalam melaksanakan tugas kelompok ini. Yang pertama itu Kevin Philip dengan NIM 22108-31004. Yang kedua ada Romi Nasmi Wibawa dengan NIM 22108-32018. Serta Syifa Azhara dengan NIM 22108-32002. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan sebuah materi yang sudah kami rangkum dan kami kumpulkan secara rinci agar bisa dinikmati bersama-sama dan dapat diserap ilmunya oleh teman-teman, yaitu tentang implementasi kebijakan. Yang pertama itu tentang implementasi kebijakan menurut para ahli, yaitu menurut Van Meter dan Van Horn, yang itu akan dijelaskan sendiri oleh Syifa Azhara. Kepada Syifa Azhara kita persilahkan. Materi pertama yaitu menurut pendapat Van Meter and Van Horn, implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Pendapat ini dituangkan dalam buku Budi Winarno, penerbitan tahun 2008, halaman 146 sampai 147. Next slide. Yang kedua adalah menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatir. Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Pendapat ini dituangkan dalam buku Liin Abdul Wahab, terbitan tahun 2008, halaman 65. Next slide. Jadi, kesimpulannya adalah implementasi adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri. Sekian pendapat oleh para ahli. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Syifa yang telah memberikan penjelasan secara rinci dari implementasi kebijakan menurut para ahli yang pertama. Kita lanjut kepada teori yang kedua, yaitu teori Daniel Mazmanian dan Paul Sabatior yang akan dijelaskan oleh Kevin Philip. Kepada Kevin, kita persilakan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebelumnya ada dapat muka saya nggak?
Ada nampak muka saya? Nampak. Nampak. Pertama saya akan menjelaskan teori Daniel Amasmian dan Paul Asabatier yang yaitu dirumuskan di tahun 1983. Dalam teori ini dinyatakan bahwa ada 3 kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi. Yang pertama itu karakteristik dari masalah. Yang kedua itu karakteristik kebijakan atau undang-undang. Yang ketiga variabel lingkungan. Pertama kita bahas tentang karakteristik masalah. Karakteristik masalah itu poin-poin yang akan dibahas itu pertama itu tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada. Dalam hal ini dilihat bagaimana masalah yang terjadi, apakah termasuk permasalahan sosial yang secara teknis mudah diselesaikan atau masuk masalah sosial yang secara teknis sulit untuk dipecahkan. Kemudian yaitu tingkat kemenjebukan dari kelompok sasaran. Hal ini menyangkut kelompok sasaran dari pembuat suatu kebijakan atau dapat dikatakan masyarakat setempat yang dapat bersifat homogeni ataupun heterogen. Yang ketiga adalah persentasi kelompok sasaran terhadap total populasi. Dalam artian, suatu program atau kebijakan akan lebih mudah diimplementasikan ketika sasaran hanyalah sekelompok orang tertentu atau hanya sebagian kecil dari semua populasi yang ada ketimbang kelompok sasaran yang menyangkut seluruh populasi itu sendiri. Kemudian next slide tentang karakteristik kebijakan atau undang-undang tersebut. Yang pertama ada tentang kejelasan isi kebijakan. Sebuah kebijakan yang diambil oleh pembuat kebijakan haruslah mengandung konten yang jelas dan konsisten. Kebijakan dengan isi yang jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindarkan distorsi atau penyimpangan pengimplementasiannya. Kemudian, yang kedua itu seberapa jauh kebijakan itu memiliki dukungan teoritis. Dukungan teoritis akan lebih memantapkan suatu aturan atau kebijakan yang dibuat karena tentunya sudah teruji. Namun, karena konteks dalam pembuatan kebijakan adalah menyangkut masalah sosial yang meski secara umum terlihat sama setiap daerah, akan tetapi sebenarnya terdapat hal-hal yang sedikit banyak berbeda, sehingga mengatasi hal ini dapat dilakukan modifikasi saja. Yang ketiga itu adalah besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut. Hal yang tidak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan adalah masalah keuangan atau modal. Suatu program tentu memerlukan staf untuk melakukan pekerjaan administratif dan teknis, memonitor program dan mengelola sumber daya lainnya yang kesemua itu memerlukan modal. Betul tidak kawan-kawan? Mau tidak mau setuju kawan-kawan harus setuju, harus terima dengan hal itu. Karena hal itu terjadi. Yang keempat itu seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar sebagai institusi pelaksana. Suatu program akan dengan sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait baik secara vertikal maupun horizontal. Yang kelima itu ada kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana. Otomatis kita bertaut kalau di Indonesia itu undang-undang atau Pancasila. Badan pelaksana atau implementer yang kita kenal, sebuah kebijakan harus diberikan kejelasan aturan serta konsistensi agar tidak terjadi keracunan yang menyebabkan kegagalan pengimplementasiannya tersebut. Yang keenam itu tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Salah satu faktor utama kesuksesan implementasi sebuah kebijakan adalah komitmen yang kuat dari aparatur dalam melaksanakan tugas komitmennya tersebut. Komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan ataupun kebijakan bisa berjalan dengan baik dan terima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijakan tersebut. Yang ketujuh itu seberapa luas akses kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Sebuah program atau kebijakan akan mendapat dukungan yang banyak ketika kelompok luar, dalam artian kelompok luar, pihak luar itu pembuat kebijakan seperti masyarakat ikut terlibat dalam kebijakan tersebut dan tidak hanya menjadi mereka sebagai penonton,
tentang adanya suatu kebijakan atau program di wilayah tersebut. Yang terakhir itu next slide, variabelnya itu lingkungan kebijakan. Yang pertama adalah kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menyangkut akan hal keadaan suatu masyarakat secara umum, mulai dari pendidikan, keadaan ekonomi, dan kondisi sosialnya, yang secara sederhana dapat dikatakan kepada masyarakat yang sudah terbuka, modern dengan masyarakat yang tertutup dan tradisional. Yang kedua itu dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Dukungan publik akan cenderung besar ketika kebijakan yang dikeluarkan memberikan insentif ataupun kemudahan, seperti kebijakan pembuatan KTP yang dahulunya sangat rumit, sekarang dengan adanya perkembangan teknologi, pembuatan KTP itu akan lebih mudah. Yang ketiga itu sikap dari kelompok pemilih. Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara. Yang pertama itu, satu kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah kebijakan. Yang kedua itu kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan kepada pemerintah atau pembuat atau pelaksana kebijakan tersebut. Yang keempat itu tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator. Komitmen aparat atau pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut. Next slide. Kemudian itu proses-proses implementasi kebijakan menurut proses-proses kebijakan yang teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mas Manian itu. Pertama yang sudah saya sampaikan itu karakteristik masalah. Karakteristik masalah itu muncullah dua variabel baru, yaitu daya dukungan peraturan. Dalam konteks ini adalah undang-undang. Yang kedua itu variabel non peraturan, yang dalam ini lebih khususnya itu kami jelaskan yaitu faktor lingkungan. Kemudian dari hal tersebut, dari tiga variabel itu muncullah proses. Dari proses itu yang pertama itu keluhan kebijakan dari organisasi pelaksana yang akan kita dengarkan apa yang terjadi jika kebijakan itu dilaksanakan atau diputuskan. Kemudian kesesuaian keluaran kebijakan dengan kelompok sasaran. Apakah kelompok sasaran itu merasa terpengaruhi atau tersolusilah dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, apakah tidak. Kemudian itu dampak aktual keluarnya kebijakan tersebut. Apa dampaknya? Apakah menyebabkan dampak positifnya lebih banyak, apapun dampak negatifnya lebih banyak. Tentunya ada poin-poin sendiri yang sebelum diputuskan final. Kemudian itu dampak yang akan diperkirakan ke depannya. Dampak yang akan diperkirakan ke depannya itu ya sebenarnya sama, tapi poin-poinnya akan berbeda. Kemudian perbaikan peraturan yang kita kenal dengan evaluasi kebijakan. Mungkin itu dari teori implementasi kebijakan dari Sabatier dan Mas Manian. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kevin. Terima kasih banyak atas penjelasannya yang sangat rinci dan memuaskan. Dan semoga teman-teman bisa menyerap ilmunya dan memahami tentang teori tersebut. Lanjut kepada teori selanjutnya, yaitu teori yang ketiga tentang teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang akan dijelaskan sendiri oleh Romi Nasmi Wibawa. Kepada Romi, kita persilakan waktu dan tempatnya. Baiklah teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Meter dan Horn. Jadi di dalam buku Subarsono tahun
11 halaman 99 mereka mengatakan ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni yang pertama standar dan sasaran kebijakan, yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada karakteristik organisasi pelaksana, yang keempat ada komunikasi antar organisasi, yang kelima ada sikap agen pelaksanaan, dan yang terakhir ada lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, baik, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari sasaran kebijakan. Nah, di sini merupakan pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan. Jadi menurut Metter dan Hon dalam bukunya tuh mereka mengungkapkan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya harus menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut. Oke, yang kedua ada sumber daya. Sumber daya di sini adalah keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi di sini ini setiap tahap implementasi juga didukung oleh SDM yang berkualitas. Selain SDM yang berkualitas, sumber daya, finansial, dan waktu menjadi perhitungan yang penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Karena ini akan mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu kebijakan. Selanjutnya ada karakteristik organisasi pelaksana. Nah, di sini agen pelaksana kebijakan memiliki peran yang penting untuk terlibat dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Dalam menjalankan kebijakan, maka dituntut pelaksana harus ketat dan disiplin agar berjalan dengan baik. Tak hanya itu, pelaksana kebijakan juga harus bisa demokratis dan persuasif dalam mengajak menerapkan implementasi kebijakan tersebut agar diterima di masyarakat. Oke, selanjutnya ada komunikasi antar organisasi. Standar dan tujuan implementasi kebijakan harus dikomunikasikan dengan baik pada para agen pelaksana. Jadi, komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana apa standar dan tujuan konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk dicapai. Dengan kejelasan itu, maka para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Selanjutnya ada disposisi atau sikap para pelaksana. Menurut Van Meter dan Van Horn, dalam Agustinus tahun 2006, mereka mengatakan bahwa sikap penerimaan atau penolakan agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap penerimaan dan penolakan suatu kebijakan dari pelaksana sangat berpengaruh pada keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi kebijakan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangan terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan, tetapi kebijakan biasanya bersifat top down, yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu untuk kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir ada kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Jadi di lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Kenapa? Karena upaya implementasi kebijakan mengisyaratkan kondisi lingkungan yang eksternal dan harus kondusif. Nah, di sini merupakan bagian-bagiannya yang mana mereka ini saling berkaitan antar satu sama yang lain. Yang mana standar dan sasaran kebijakan ini berkaitan dengan komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksana,
kemudian mereka terkait dengan sikap pelaksana, kemudian kinerja kebijakannya nanti berkaitan dengan karakteristik organisasi pelaksana dan kondisi sosial dan ekonomi. Yang kemudian ada juga sumber daya ini berkaitan dengan komunikasi antar organisasi terkait kegiatan pelaksana. Jadi di sini mereka saling melengkapi antar sesama agar terciptanya suatu kebijakan yang lebih baik untuk atau yang diharapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Romi atas penjelasannya yang sangat bermanfaat dan sangat jelas. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Demikianlah presentasi kami yang dimana tentang teori implementasi kebijakan dari beberapa ahli yang memiliki 3 teori yang sangat bisa kita jadikan acuan dalam pembelajaran ini. Agar semua teori itu tuh bisa membuka paradigma kita dalam berpikir tentang ilmu dan cara penerapan implementasi kebijakan yang ada di negara kita maupun di aspek lainnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Duluan, kah? kawan. Oke, makasih ya. Sudah. Sudah.